Alhamdulillah, ayo keluar dikit lagi, keluar, terus. Ayo terus. Alhamdulillah Bisa itu rabbil Bang, masih, Bang. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Domba Berkah. Nah, hari ini kebetulan saya sedang istirahat, tidak ke kandang. Nah, sambil istirahat mungkin hari ini saya mau bagi informasi dan experience kita, kegiatan-kegiatan kita di Domba Berkah. Mungkin tadi teman-teman udah lihat tayangan yang nampilin ya beberapa kambing lahiran. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai proses breeding dan bagaimana penanganan proses cempe lahir. Biasanya teman peternak awal itu kan suka nanya ya, yang mau berbisnis, mau memulai berbisnis, sebenarnya enakan mana sih, fattening, breeding, atau jual beli. Nah, sebetulnya dari beberapa subsektor industri peternakan, mereka mempunyai karakteristik kerumitan dan critical point masing-masing. Nah, kali ini kita akan belajar sama-sama mengenai proses breeding. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang menyukai tayangan Domba Berkah, boleh loh disupport channel kita dengan mensubscribe, komen, like, dan share. Semoga semua yang kita bikin, kita develop bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, kalau kita belajar soal breeding, saya sendiri membagi ke dalam 3 fase. Jadi fase yang pertama, gimana sih caranya kita berhasil mengkawinkan betina dan jantan sehingga si betina ini sukses untuk hamil gitu ya. Yang kedua, pastinya persiapan prakelahiran, jadi apa-apa yang harus kita siapkan sebelum lahiran si cempe. Kemudian yang ketiga adalah pemeliharaan nih, paling penting juga setelah melahirkan. Jadi persiapan sekaligus proses pemeliharaan pasca kelahiran. Bicara soal yang pertama, bagaimana caranya kita akan mengkawinkan. Untuk mengetahui proses kawin sendiri, kita mungkin harus mencari bibit ya, bibit yang paling unggul. Nah, ini biasanya dicarikan terah jantanan yang mempunyai fisik yang cukup baik gitu ya. Bibitan ini umur yang cukup untuk dikawinkan ialah umur di atas 8-9 bulan. Kematangan hormon itu sudah cukup bagus gitu ya, udah mateng betul, udah bulat gitu. Nah, kemudian untuk betina sendiri biasanya mereka mempunyai siklus birahi yang harus diketahui. Itu biasanya 3 minggu atau 23-26 hari. Jadi selama periode itu dalam 2 hari betina akan gelisah dan minta dikawinkan. Nah, ini nanti kita akan coba proses kawinkan nih ya. Kawin yang alami, kawin paksa. Biasanya caranya kita menyatukan beberapa betina dengan satu jantan di dalam satu kandang. Itu untuk mendapatkan hasil pengkawinan yang berhasil gitu. Kawin nih. Jadi nggak nih? Betinanya belum mau nih. Belum birahi si betina. Jadi kita nunggu fase betina sudah birahi. Ini jantannya udah agresif banget ya. Betinanya belum mau. Burungnya udah keluar-keluar, belum mau nih. Nah, selanjutnya, gimana setelah proses kawin tadi sudah terjadi? Apakah ini berhasil atau enggak? Biasanya usia-usia kehamilan muda agak susah ya untuk mengeceknya. Teman-teman peternak yang baru, termasuk kami, itu bisa menggunakan alat tes. Yang kita gunakan itu ada 2 semacam test pack seperti di manusia biasa ya. Itu banyak di e-commerce jual nih kayak begini. Kemudian ada juga alat teknis menggunakan teknologi sonar. Jadi kita akan mendeteksi di dalam perutnya betina apakah ada isi janin atau enggak. Karena pertumbuhan fisik yang mulai berbeda itu akan kelihatan setelah periode bulan ketiga. Setelah periode bulan ketiga itu akan kelihatan seperti ambing susu yang mulai membengkak besar gitu ya, sudah berisi cairan air susunya itu sudah mulai terbentuk seperti itu. Kemudian dari sisi alat kelamin betinanya itu sudah mulai bengkak juga atau sedikit melebar begitu. Kemudian nafsu makan juga sudah bertambah. Dari sisi perut itu juga sudah menggembung, bukan kekenyangan ya. Jadi memang ciri-ciri fisik di 3 bulan akan kelihatan. Sedangkan di bulan 1 ke 2 kita mengukur dari sisi siklus birahinya. Kalau memang dia sudah tidak birahi lagi, berarti memang sudah masuk ke fase pertumbuhan janin seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini kira-kira ciri kambing yang sebentar lagi akan melahirkan, kurang lebih sekitar 2 mingguan ya. Jadi sudah mulai kelihatan ini perut sudah mulai turun. Nah, bagian sebelah sini ya, pinggang itu sudah mulai cekung dan bagian ambing susunya itu sudah mulai menunjukkan ada pengkantungan keisi susu ya, mulai menggembung ini. Nah, itu kira-kira
sudah mulai cekung. Nah, ini adalah persiapan yang harus kita lakukan nanti mulai mendeteksi si kambing ini segera akan melahirkan. Kira-kira kurang lebihnya ciri-cirinya seperti itu. Nah, nanti biasanya kambing ini 1-2 hari sebelum melahirkan itu nafsu makan mulai menurun, kemudian dia mulai gelisah. Biasanya kakinya itu gesrek-gesrek atau kepalanya gesrek-gesrek ke kandang begitu ya. Jadi itu mulai ada baiknya nanti kita akan harus pindahkan ke kandang yang lebih nyaman untuk proses kelahirannya. Dalam proses pemeliharaan betina yang sedang hamil, pakan itu penting. Karena apa? Untuk menstimulus sekaligus untuk menjaga pertumbuhan janin itu berkembang dengan baik gitu ya. Jadi pakanan apa sih yang wajib diberikan? Tentunya adalah pakan yang tumbuh dari alam. Hijauan itu paling penting. Kalian boleh memberikan nutrisi seperti tambahan vitamin, konsentrat, multivitamin, protein dan karbohidrat juga. Itu bisa ditambahkan untuk menambah stamina dan pertumbuhan janin yang usianya sudah cukup tua. Pakan fermentasi sangat tidak direkomendasikan karena itu akan mengganggu pertumbuhan janin, bahkan bisa mengalami keguguran. Untuk periode menjelang kelahiran, kalian wajib memberikan nutrisi tambahan karena memang pada saat proses kelahiran nanti si betina akan berusaha mengejan dan itu membutuhkan energi yang cukup tinggi gitu. Nah, tadi fase yang pertama sudah ya. Jadi untuk proses pengkawinan kira-kira seperti itu prosesnya. Jadi selanjutnya adalah pemeliharaan atau persiapan menjelang kelahiran. Hal-hal apa aja sih? Sama, ada 3 hal mungkin. Yang pertama adalah pakan, yang kedua persiapan kandang, dan yang ketiga adalah persiapan peralatan. Pakan kurang lebih tadi sama. Masalah hijauan, masalah tambahan multivitamin di menjelang kelahiran. Terutama periode 3 minggu menjelang kelahiran. Itu wajib diberikan tambahan nutrisi. Bisa dari konsentrat atau karbohidrat, protein kasar. Itu bisa ditambahkan. Kemudian dari sisi kandang, nah ini nanti saya akan berikan gambar kandang yang nyaman buat cempe ketika dia lahir. Jadi kondisi prakelahiran ya, untuk betina itu kita sarankan untuk dibiasakan gerak. Jadi lebih baik periode 2 bulanan itu sering untuk dilakukan kegiatan di luar kandang untuk dia bisa gerak supaya nanti pada saat proses lahiran dia sudah lebih gampang karena sering banyak gerak. Karena sering juga kejadian itu kasus broyong ya, peternak biasa bilang broyong atau prolapsus uteri kalau nggak salah istilah biologisnya atau keilmuannya itu. Jadi uterus atau rahim itu ikut keluar pada saat proses ngejana. Itu biasanya salah satunya faktornya adalah sempitnya ruang gerak dari si betina gitu. Nah, itu wajib dihindari. Jadi lebih baik kita sering lakukan exercise. Kemudian untuk si kandang cempe nanti, upayakan kandang itu dalam kondisi hangat ya. Jadi kalian bisa gunakan jerami atau sisa rumput atau kain-kain yang kalian bentuk seperti sangkar burung gitu. Jadi nanti pada saat kondisi malam si cempe bisa tidur dengan kondisi yang hangat karena masa peralihan dari perut ke dunia nyata ya. Jadi itu kurang lebih dikondisikan semirip mungkin. Jadi masih dalam kondisi yang hangat. Hangat di sini tidak membatasi sirkulasi udara. Sirkulasi udara tetap penting karena sirkulasi yang tidak baik itu terutama kotoran. Kalau kalian tidak menggunakan panggung ya, kandang yang panggung itu wajib membersihkan setiap hari. Tapi kalau sudah panggung itu sirkulasi udara harus wajib lancar begitu. Nah, ini persiapan dari sisi kandang. Pakan sudah, kandang sudah, peralatan. Nah, peralatan ini kenapa penting? Jadi normatifnya betina yang hamil itu dapat melakukan proses kelahiran secara normal. Basic instingnya itu bisa lahir sendiri. Tapi terkadang betina itu juga perlu penanganan dari kita. Biasanya apa? Proses kelahiran itu tidak berlangsung secara normal karena kambing itu mungkin struktur pinggangnya kecil, cempenya terlalu gede, kemudian anaknya mungkin sungsang atau memang dia nggak punya energi untuk mengejan. Nah, biasanya fase yang harus ditunggu oleh peternak itu 30-45 menit setelah kantong ketuban pecah itu cempe harus lahir. Kalau itu tidak segera lahir, makanya kalian harus action untuk segera membantu si cempe supaya bisa keluar. Nah, ini coba kita lihat cempe pada saat proses lahiran. Alhamdulillah, ayo keluar. Keluar dikit lagi, keluar. Terus. Ayo terus. Jer keluar jer jatuh jer lana pewadon jer kabur biangin jer.
Nah, ini juga ada video di mana kita ngebantu cempe yang waktu itu kondisinya sungsang. Jadi harus kita tarik gitu ya. Badannya. Apa ini sebelah dua? Apaan, Mang? Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa itu, Bang, masih, Bang. Hidup, masih hidup. Tolong Dan, tolongin Dan. Apaan? Ini maknya suruh keluarin. Jangan dah. Tiga, Bang, ya? Lu dong, anak lu dong. Lu udah ngerasain anak ini. Yang rasain sakit doang. Tadi kalau sudah kita lihat, jadi kita melakukan proses bantu. Secara baiknya sebetulnya kalau lihat dari video yang tadi, alangkah baiknya kalau kita mempersiapkan beberapa peralatan, di antaranya adalah pelumas, sehingga nanti pada saat kita mengobok-obok alat kelamin betina itu tidak memberi rasa sakit pada si betinanya, termasuk memberi kelancaran ya. Kalau kita kasih pelumas, bisa sabun, bisa pelumas yang lain, minyak, dan sekaligus sarung tangan untuk menjaga supaya bau manusia nggak nempel ke cempenya juga, karena biasanya ini kalau untuk betina-betina darah itu ketika ketempelan bau manusia ke anaknya, dia instingnya berubah, jadi dia tidak mau ada kedekatan dengan anaknya. Nah, itu bisa kita hindari pada saat proses ngebantu kelahiran dengan kita menggunakan sarung tangan. Nah, itu pada saat proses bantu kelahiran. Selanjutnya kita akan bahas proses pasca kelahiran. Proses pasca kelahiran ini juga sangat penting, karena apa? Kalau lahirnya itu normal, tapi terkadang sifat hewani ibu itu tidak tumbuh pada betina-betina yang baru pertama kali mengalami proses kelahiran, biasanya darah ya. Nah, ini biasanya tak jarang kita ketemu yang setelah ngelahirin anaknya ditinggal, cuek, bahkan tidak keluar air susunya. Nah, itu gimana ngasih solusinya? Nah, ini kewajiban kita selaku peternak untuk melakukan action dan memberikan perhatian untuk bisa secara normal di hari-hari berikutnya tidak perlu ada campur tangan kita. Jadi di awal-awal kita biasakan untuk terbiasa seperti kegiatan atau alami yang mereka lakukan. Jadi yang pertama adalah kewajiban kita untuk ngebangun chemistry, insting antara induk betina dan cempenya. Caranya gimana? Setelah proses lahir itu kan masih ada cairan. Sebelum kalian bersihkan, mungkin dibersihkan pada bagian hidung dan mulutnya aja supaya si cempe segera bisa bernafas. Nah, sisa-sisa di badan itu mungkin sebelum si induk itu mencium baunya, kalian tidak perlu bersihkan. Jadi sodorkan si cempe ke mulut si induk, ke muka si induk. Jadi si induk ini biar tahu wajah anaknya, biar tahu baunya, dia akan menjilati gitu ya. Paksakan untuk menjilat. Itu nanti mau nggak mau beberapa waktu pasti akan mau menjilati gitu ya. Paksakan itu kalau memang itu tidak terjadi secara alami. Itu yang pertama. Nah, ini juga ada kita bantu untuk proses ngebentuk chemistry induk dan anak, sekaligus ngebersihin lendir-lendir sisa proses kelahiran. Kemudian yang kedua, untuk supaya tumbuh kembangnya fisik itu bagus, ada bagian tulang muda yang ada di kuku kaki si cempe. Nah, itu alangkah bagusnya pada saat setelah proses lahir, kalian kupas ya, mumpung masih muda, supaya nanti gede kuku itu nggak jadi tulang tua gitu ya, yang keras, jadi akan susah atau menghambat proses jalannya si cempe ini tadi. Jadi dibersihkan kuku mudanya ya. Kemudian selanjutnya yang paling penting adalah kita harus melakukan pemeliharaan kepada tali pusar. Kenapa? Tali pusar ini kan cukup panjang dan itu biasanya untuk masuknya makanan saat ada di kandungan. Nah, saat ini sudah tidak dibutuhkan. Jadi ini harus kita potong, apalagi yang terlalu panjang itu akan mengganggu ya. Kalau keinjek-injek kakinya si cempe itu akan bahaya juga. Makanya kita potong, dan sisa potongnya itu kita berikan antiseptik, bisa menggunakan obat merah atau betadin. Sisanya akan mengering dengan sendirinya. Jadi itu adalah pemeliharaan yang harus kita lakukan kepada si cempe. Tadi kita sudah ngawinin sudah, persiapan kelahiran sudah, ngelahirin sudah. Nah, selanjutnya gimana nih setelah kelahiran nih? Jangan sampai setelah lahir, itu kan fase-fase kritis ya, karena memang masih riskan untuk proses bertahan hidup ya. Jadi biasanya cempe ini masih belajar untuk bisa tumbuh kembang, bisa gerak, bisa berusaha hidup gitu kan. Jadi kita harus amati pada fase ini gitu. Apalagi ketika indukan yang sifatnya cuek. Terkadang secara genetis indukan itu tidak menghasilkan susu.
susu. Itu bisa jadi ada. Nah, caranya seperti apa gitu kan? Ini kalian harus bantu solusi alternatifnya. Nah, sebelum itu mungkin tadi melanjutkan dari setelah proses pasca kelahiran, suplemen pertama, nutrisi pertama itu wajib diberikan kepada si cempe adalah kolostrum. Kolostrum itu bentuknya seperti apa ya? Madu mungkin ya. Warnanya sedikit kuning, ada yang putih juga, dan bentuknya itu lengket, tidak seperti air susu. Sebelum air susu keluar itu biasanya keluar kolostrum itu dulu, dan ini wajib diberikan kepada si cempe karena ini merupakan pertahanan antibodi dan nutrisi yang wajib diberikan. Kalau memang indukannya belum menghasilkan, pasti sih setelah melahirkan akan mengeluarkan kolostrum gitu ya. Kalian wajib tunggu. Nah, kalaupun si cempe belum bisa secara alami netek atau mencari puting indukannya, kalian harus bantu. Bisa kalian peres kolostrumnya, ditaruh di dalam botol, kemudian kalian suapin si cempe. Nah, ini wajib. Setelah itu di hari-hari berikutnya, di jam-jam berikutnya, kalian tentunya si cempe ini akan kehausan, dan selama periode sebelum proses ruminansianya terbentuk full, itu biasanya 2-3 bulan, mereka ini akan mendapatkan asupan dari ASI, air susu induk ya. Bener ya, kambing. Tapi ya, terkadang indukan ini juga genetisnya tidak mengeluarkan susu. Jadi caranya apa? Kalian bisa cari suplemen, itu semacam susu juga, yang diberikan kepada indukan untuk memperlancar ASI. Atau kalian juga bisa berikan obat di apotek yang biasa untuk melancarkan ASI ibu-ibu. Kalian tanya di apotek, untuk si kambing itu bisa juga. Saya biasanya menggunakan itu. Jadi belikan obat pelancar ASI, kita cekokkan ke si kambing. Alhamdulillah biasanya 2 hari itu yang tadinya susunya nggak keluar jadi keluar. Atau ada juga suplemen susu pengganti, mungkin kalau ibu-ibu Prenagen kali ya, itu bisa juga ada khusus di e-commerce, banyak sekali di dokter hewan, di toko peternakan juga ada, itu bisa diberikan kepada si indukan. Nah, indukan ini setelah proses melahirkan kan juga mengeluarkan tenaga banyak, jadi kalian harus beli asupan yang bagus. Bisa rumput hijauan, itu penting, kemudian nutrisi tambahan yang lain. Kalau saya sih biasanya kita berikan jamu-jamu seperti kuning telur untuk nutrisinya, kemudian garam untuk menghilangkan stresnya juga. Air itu wajib karena dia dehidrasinya cukup tinggi. Nah, ada juga yang biasanya untuk menghilangkan stres memberikan soda kue itu sedikit untuk air liur si induk supaya keluar. Kalau saya sendiri kadang juga memberikan rendaman nasi, direndam air, kita berikan juga itu karbohidrat yang bagus untuk indukan sehingga dia bisa kuat. Nah, buat si cempe sendiri artinya dia selanjutnya butuh air susu. Nah, ini kadang kan yang tadi belum berhasil, makanya solusinya apa? Kita harus punya penggantinya. Kalian bisa menggunakan susu skim replactor, itu yang ada di e-commerce juga banyak, di peternakan-peternakan banyak. Kalian bisa gunakan itu, bisa juga menggunakan dari betina lain. Nah, ini kita peres ya. Ini Mas Jaya bantu meres susu kambing PE. Kebetulan ini anaknya sudah terjual, jadi indukannya laktasinya masih bagus. Jadi kita lakukan pengambilan susu dari indukan. Nah, buat peternak, kalau kalian memang biasa breeding, akan lebih baik kalau kalian punya stok kambing-kambing yang memang susunya cukup banyak. Jadi kalau ada resiko seperti lahiran, kemudian indukannya masih susah menyusui, nah kita bisa ambilkan dari kambing, atau bahkan kalian punya stok sapi, itu lebih bagus lagi gitu. Nah, kebetulan semalam kita dapat rezeki nih kelahiran 1 jantan merino. Cuman nih si indukannya masih pertama kali lahiran, jadi kita akan bantu proses laktasi, kemudian kita beri asupan susu si cempe dari kambing PE tadi, karena indukannya kebetulan dia susah untuk menyusui, tapi nanti kita biasakan. Nah, ini kita bantu nih, Mas Jaya bantu pakai dot ya, dot bayi biasa boleh. Ini kebetulan kita pakai susu yang kita perah dari indukan kambing PE. Jadi para peternak itu harus telaten ya, seperti ini. Kalau kita punya dan siap untuk breeding, jadi kalian juga harus siap. Kemudian bisa juga menggunakan susu sapi, itu bisa juga. Ada yang bicara dengan susu jolong, kalau di artikel banyak, tapi saya pernah praktekkan gagal, cempenya mati. Tapi mending itu prioritas terakhir lah, kalau memang tidak bisa mendapatkan prioritas tadi 1, 2, 3 susu sapi, replactor atau betina lain, kalian boleh coba susu jolong. Kalau di tempat kami sih kemarin kami bikin susu jolong nggak berhasil, jadi kita tidak sarankan itu dulu. Nah terus, ini tadi sifat insting si induk dan
anak ini kadang juga belum terbentuk untuk masalah pemberian makanan ya, feeding ke anaknya. Biasanya si cempe itu belum bisa netek dengan sendiri, makanya harus kita bantu. Coba sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini saya juga harus bantu nih membiasakan si cempe dapet ini, membiasakan untuk mencoba tetek ambing induknya sendiri ya. Nah ini kita bantu carikan di mulut sama di itunya. Ayo. Nah ini harus kita lakukan di awal-awal supaya nanti kita tidak kerepotan untuk melakukan penyusuan dengan botol setiap hari gitu sampai dia gede gitu kan. Harus kita biasakan, dan gitu kita harus bantu untuk disusukan gitu. Pertemukan bibir si cempe dengan puting si induknya, itu harus kita paksakan supaya terlatih. Kira-kira seperti itu sih hal-hal yang bisa kalian persiapkan. Mungkin buat peternak awal seperti kami, sesimpelnya materi seperti itu kurang lebihnya, tapi mungkin nanti kalian dalam prakteknya akan ketemu hal-hal yang lain. Buat kalian yang ingin diskusi dengan kita, silahkan tanya jawab melalui kolom komentar. Itu kalian bisa manfaatkan. Insya Allah kita akan jawab. Untuk konsultasi dengan saya langsung, ngobrol dengan saya langsung, boleh ke WhatsApp saya. Nanti saya akan tulis nomor WhatsApp saya di deskripsi. Mungkin itu ya untuk pelajaran kita yang kali ini mengenai breeding. Nanti di tayangan berikutnya kita akan belajar mengenai hal-hal yang lainnya gitu ya. Mungkin itu dulu. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Buat kalian yang menyukai tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share ke teman-teman yang lain, dan komen juga. Semoga ini bisa menambah keilmuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Domba Berkah.